Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel Teman Buku dan masih bareng aku Irma. Kali ini kita akan nge-review audio series karya Sweta Kartika, yaitu yang judulnya Kelana Season 1. Salahnya aku adalah ketika bikin video ini aku nggak lihat lagi tuh judulnya si Kelana Season 1 ini, tapi kalau nggak salah namanya Pencarian Danau Ranu Tompe, kalau nggak salah gitu ya. Oke, kita langsung aja deh ke sinopsisnya. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman nih udah nonton JOT atau Journal of Terror, pasti udah nggak asing lagi deh sama yang namanya Prana. Karena Prana ini memang karakter utama dari Journal of Terror yang dipakai di Kelana juga. Kalau menurut aku, kenapa di judulnya Kelana? Karena si Prana ini emang berkelana ke dunia-dunia gaib. Iya. Danau Ranu Tompe, di mana si Danau Ranu Tompe ini adalah danau gaib yang tidak sembarang orang bisa lihat. Dan kayak seolah kalau misalkan kamu beruntung untuk melihat Danau Ranu Tompe, yaitu karena Danau Ranu Tompe-nya ingin dilihat oleh kamu. Kayak gitu, seolah-olah kayak gitu. Dan Danau Ranu Tompe ini tuh ada di mana sih? Danau Ranu Tompe ada di puncak Gunung Semeru. Asli atau enggak, aku sebenarnya udah nyari tapi nggak ada, atau mungkin aku kurang nyarinya ya. Nanti teman-teman bisa komen di bawah kalau misalkan tahu informasi ini. Nah, cerita awalnya kenapa sih Prana ini kok bisa sih nyampe di Danau Ranu Tompe, yang dimana Danau Ranu Tompe ini ada danau mistis gitu di Gunung Semeru. Jadi memang awalnya Prana ini tuh ngekos di sebuah kosan milik, bisa dibilang milik anak pejabat lah ya. Nah, si kosan ini tuh murah dan gak ada penghuninya. Kenapa? Karena angker, jadi banyak sekali gangguan. Di situ tuh banyak makhluk halusnya gitu. Tapi semenjak ada Prana di situ, makhluk halusnya itu dipindahin sama Prana ke gedung sebelah. Terus akhirnya ya nggak ada gangguan lagi gitu. Nah, semenjak saat itulah si anak yang pemilik kos ini, bukan si anak pemilik kos, sebenarnya pemilik kos ini itu adalah si anak pejabat ini. Anak pejabat ini mengetahui hal itu dan jadilah dia tuh mulai ngedeketin Prana, terus ngajak ngobrol. Dan kebetulan si Prana juga punya masalah gitu, masalah keuangan, yaitu soal bayaran kuliahnya. Jadi dia tuh kayaknya buat gimana sih caranya biar dia tuh masih bisa kuliah. Dia harus bayar kuliah, dia harus nyari beasiswa, dan akhirnya ketemulah sama si anak pejabat ini yang punya kos. Dan diajaklah si Prana ini untuk ikutan ekspedisi Danau Ranu Tompe yang diprakarsai oleh ayahnya, yang diketuai oleh ayahnya. Awalnya nggak ada kecurigaan apa-apa karena si ayahnya ini bilang kalau sebenarnya ini tuh cuma ekspedisi ekologis biasa kok. Yang namanya ekologis kan kayak cuman melihat sekitaran Danau Ranu Tompe aja gitu, ada apa aja, kayak gitu-gitu doang kan. Yang namanya ekologis mah ya normal-normal aja. Tapi ternyata dari awal aja tuh udah aneh. Jadi yang dari awal tuh nggak boleh dibilangin siapa-siapa, berarti artinya ilegal dong ya. Terus naiknya juga bukan naik dari jalan yang umum. Kalau misalkan jalan umum kan, jalan pendakian umum kan udah ada tuh jalannya gitu, udah ada tuh yang namanya pemandunya. Kalau ini enggak, dia mandu sendiri, dipandu oleh dukun juga, dukun ilmu hitam. Terus jalannya juga jalan yang harus ngebuka jalan gitu, kayak jalur belakang lah. Itu tuh udah aneh gitu. Sementara si Prana itu sebenarnya udah punya firasat aneh, cuman kayak udah deh gue lanjutin aja deh, soalnya gue punya harus bayar uang kuliah nih, kayak gitu. Dan akhirnya dia terjebak lah di Danau Ranu Tompe dengan segala kemistisannya, dengan segala keabsurdannya dan kehororannya juga. Kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman mau dengerin, itu ada di Noise. Nah, sekarang kita mulai ke reviewnya. Aku suka karena audio series ini dibuat oleh Sweta Kartika, di mana Sweta Kartika merupakan penulis horor yang memang salah satu penulis horor favorit aku gitu. Dan ternyata pas aku dengerin juga audio seriesnya itu emang bisa bikin aku merinding gitu. Ini audio series pertama loh. Aku belum ngebahas audio series yang kedua karena levelnya tuh jauh lebih tinggi. Nah, di audio series pertama ini tuh kayak
efeknya tuh udah kerasa. Jadi kayak ada efek yang cekikikan hantu, efek hantu perempuan karena memang ada hantu perempuannya juga kan. Terus ada efek air, efek apa lagi ya, efek dedet gitulah. Terus ada efek pas lagi di hutan, dedet apa sih? Dedet tuh kayak ini loh, kayak efek yang bikin deg-degan gitu, kayak jeng 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 jeng. Ya kurang lebih kayak gitulah. Kalau misalnya kita nonton film horor tuh kan suka ada tuh jeng 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 bikin kita deg-degan, itu kayak gitu ada lah. Nah ini juga background dari si audio series ini juga cakep. Terus yang pengisi suaranya juga cakep. Aku suka loh suaranya Prana ini. Walaupun aku nggak tahu siapa yang ngisi suara Prana. Aku suka. Apa Mas Wetanya ya? Nggak tahu lah. Nah buat teman-teman nih pencinta horor, apalagi memang yang udah baca novelnya Kak Sweta atau Mas Sweta manggilnya, pokoknya yang baca novel horornya Sweta Kartika, kayaknya yang Kelana ini tuh wajib banget buat didengerin deh. Pembawaan horornya itu dapet gitu, terus nuansa horornya juga pas didengerin juga dapet. Pokoknya nggak gagal deh. Efeknya itu loh yang bikin mantep gitu pas didengar, apalagi kalau misalkan dengernya itu pakai headset, terus di dalam keremangan suasana malam, lagi mau tidur, mantep. Nah sekali lagi nih, seperti yang udah aku sebutin sebelumnya, kalian bisa dengerin audio series ini di Noise. Noise itu apa sih? Noise itu aplikasi, kayak aplikasi podcast gitu, tapi ada audio seriesnya, ada audiobooknya juga. Nah teman-teman bisa dengerinnya di bagian audio seriesnya, atau mungkin bisa cari aja deh Kelana, nanti ada tuh Kelana karya Sweta Kartika. Itu bisa didengerin. Sekarang udah season 2 nya juga udah tamat. Nanti aku juga nungguin season ketiganya karena sebenarnya audio series ini tuh emang paling ditunggu banget sih. Makanya aku bisa langsung bikinin reviewnya. Dan ini tuh sebenarnya rencana untuk bikin review ini tuh udah dari bulan yang lalu, udah dari 2 bulan lalu sebelum audio series yang keduanya, season 2-nya tuh muncul, tapi baru kali ini dieksekusi. Ya mudah-mudahan juga nggak lama aku ngeditnya dan tepat waktu juga. Kalau misalkan ini tepat nih waktunya, aku akan tayang di tanggal 15 Oktober di hari Sabtu. Jadi pas banget nemenin malam minggu kalian. Oke, paling kayak gitu aja teman-teman, dan thank you banget yang udah dengerin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar aku makin semangat bikin videonya, biar gak libur-libur, biar aku muncul terus di handphone kalian. Tapi jangan sampai bosan ya, karena aku masih banyak yang harus dibagikan kepada kalian. Terutama tuh aku mau nge-review ulang Onyx Box. Pasti pada nungguin kan. Oke, dan thank you banget yang udah nontonin sekali lagi. Dan bye-bye.